jurusan Teknologi Asal Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Lagi. Saya akan mempresentasikan tentang uji toksisitas beruas laut Scaevola takada dengan metode berenzim letalitas. Yang saya hormati kepada Ketua Pembimbing Ibu Marita Sariputri SPI MSI, kepada anggota pembimbing Pak Azin Aprianti SPI MSI, kepada Ketua Penguji Pak Madius Sandana, kepada anggota penguji 1 Bu Yulia Octavia SPI MSI, dan kepada Pak Jumsur Rizal SPI MSI selaku penguji kedua. Langsung saja, mengapa saya mengambil penelitian ini? Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah banyaknya buah di Indonesia yang kaya akan manfaatnya. Salah satunya itu adalah buah pesisir pantai, yaitu beruas laut Scaevola takada. Buah tersebut banyak sekali manfaatnya, akan tetapi belum banyak yang mengetahui apakah ini baik untuk dikonsumsi atau obat sebagai obat anti kanker. Selain itu juga salah satu manfaatnya menurut Rauf 2012, yaitu beliau menyatakan beras laut mengandung glukosid jenis kaolin dan glukosid dari seluruh bagian tumbuhannya, dan juga mengandung fitokimia, yaitu seperti alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, dan steroid. Selain juga sebagai manfaat tersebut, buah beras laut dapat dijadikan obat tradisional seperti obat infeksi mata, penyembuhan gangguan pencernaan, malaria, flu, dan batuk. Ini menurut Dahlia 2013. Dari manfaat tersebut, itulah yang melatar belakangi saya mengambil buah tersebut dengan metode BSLT. Yang menjadi penguat saya mengambil metode ini karena menurut Fajar Ningsi 2006, uji toksisitas dengan metode BSLT ini merupakan tahapan awal penapisan ekstrak bahan aktif karena dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan dapat dipercaya. Dari hasil metode tersebut, menurut Rahmawati 2012, beliau menyatakan nilai LC 50 dari fraksi N-hexan daun beruas laut itu dia menghasilkan 4,17 kurang lebih 2,59 per mililiter, yang mana hasilnya tersebut daun tersebut itu bersifat toksik, yang mana memiliki potensi sebagai anti kanker. Sedangkan kebalikannya, menurut Sari 2020, beliau meneliti tentang daun yang mana dihasilkan 6.006,22 ppm, sedangkan ekstrak daun tuanya itu sebesar 59.841,16 ppm. Dari hasil tersebut itu menghasilkan daun yang bersifat tidak toksik, sehingga itu juga yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian tentang metode BSLT ini tentang buah tersebut, karena tentang buah ini belum banyak yang meneliti apakah bersifat toksik atau tidak. Lanjut, perumusan masalah. Potensi pada buah tersebut belum banyak diketahui termanfaatkan, sehingga keamanan konsumsi apakah baik untuk dikonsumsi. Sehingga perumusan masalah di sini adalah karakteristik buah, mengetahui kandungan fitokimianya, apa yang terdapat pada buah tersebut, dan apakah bersifat toksik atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik pada buah tersebut, mengetahui kandungan fitokimia apa saja yang terdapat buah, dan berapakah kandungan toksisitas pada buah tersebut. Dan manfaatnya adalah semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada masyarakat
serta yang membacanya tentang karakteristik buah tersebut, kandungan fitokimia, dan tingkat toksisitas kata-kata sehingga dapat dimanfaatkan untuk penelitian berkelanjutan apakah menjadikan produk. Klasifikasi bruas laut ini menurut Rendal 2012, domainnya adalah Eukaryota, kingdomnya Plantae, phylumnya Spermatopia, subphylum Angiospermae, kelasnya Dicotyledonidae, order Goodenialis, family Goodeniae, genus adalah Scapholacada dan spesiesnya adalah Scapholacada. Klasifikasi Artemia salina saya mengutip dari Kanwar 2007, kingdomnya Animalia, phylumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, ordernya Anostraca, familynya Artemidae, genus Artemia, spesies Artemia salina yang termasuk dalam kelasnya seperti udang dan kepiting. Lanjut lagi di sini waktu ini saya meneliti itu pada bulan November sampai Desember 2020. Alat dan bahan. Alat yang saya gunakan adalah aerator, gelas ukur, lampu, mikropipet, mikrotip, timbangan analitik, pipet tetes, cawan petri, blender, water bath, lemari pendingin, aluminium foil, botol kaca, kain hitam, wadah penetas telur, corong kaca, labu ukur, kaca arloji, pisau hot plate, oven, batang pengaduk, rubber bulb, pipa kapiler, Erlenmeyer, labu ukur dan botol vial, serta gelas beker. Bahan utamanya adalah buah bruas laut, kemudian asam sulfat reaksi Wagner, kloroform, anhidrasetat, asam sulfat pekat, serbuk magnesium, amil alkohol, air panas, larutan HCl2, hidrogen, reaksi Benedict, reaksi Biuret, lautanin hidrin, ekstraksi kasar, dan ekstraksi air buah bruas laut, aquades, metanol, air laut, ragi roti, dan telur udang Artemia salina. Prosedur penelitian ini ada 4. Yang pertama itu adalah pengambilan sampel buah dan karakterisasinya. Di sini saya mengambil di Tanjung Siambang, berada di Dompak, Tanjung Pinang. Kemudian ekstraksi buah, uji fitokimia, dan uji toksisitas metabolisatnya ini saya lakukan di lab FIKP Unpah. Dari prosedur penelitian ekstraksi buah itu terbagi jadi 2 pada bagian tersebut, yaitu diambil buah bruas laut Scapholacada itu dijadikan 2. Pertama itu pemotongan sampel 1 kilo sampai berukuran kecil, penghancuran sampel menjadi halus, lalu disaring dan mendapatkan ekstrak kasar. Sedangkan metode keduanya pada ekstrak bruas laut itu adalah sampel 1 kilo itu diperas sehingga mendapatkan ekstrak air buahnya saja dari kedua tersebut dan akan menghasilkan rendemen. Selanjutnya yaitu uji fitokimia, ada 7 menurut Harbon 1984 yang sudah dimodifikasi. Seperti alkaloid itu metodenya adalah beberapa tetes asam sulfat 2 nitrogen kemudian diuji dengan reaksi Wagner. Dari hasil alkaloid tersebut, jika menghasilkan warna coklat itu berarti mengandung positif alkaloid. Sedangkan steroid itu dilakukan dengan 2 mili kloroform ke dalam tabung reaksi yang kering. Setelah kering ditambahkan 10 tetes anhidrasetat dan 3 tetes asam sulfat pekat, sehingga jika menghasilkan warna biru dan hijau itu menunjukkan hasil yang positif pada kandungan steroid. Selanjutnya adalah flavonoid. Flavonoid itu digunakan
menggunakan serbuk magnesium 0,1 mg dan 0,4 mg amil alkohol dicampurkan dan pada 4 mili alkohol, yang mana jika dicampurkan itu dan dikocok itu menghasilkan warna merah, kuning atau jingga, itu menunjukkan bahwa positif mengandung flavonoid. Selanjutnya adalah saponin. Ini menggunakan teknik busa. Jika busa yang stabil selama 30 menit dan busa tidak menghilang jika pada saat penambahan 1 tetes HCl2 nitrogen tersebut, maka jika dia positif, dia akan menghasilkan busa. Jika menghilang berarti dia tidak mengandung saponin. Selanjutnya adalah Benedict. Benedict dengan cara 8 tetes dimasukkan ke dalam 5 mili fraksi Benedict, kemudian dikocok dan dididihkan selama 5 menit. Jika terdapat endapan pada sampel tersebut berwarna merah bata, itu berarti mengandung senyawa Benedict. Kemudian ninhidrin 2 mili dicampurkan dengan larutan ninhidrin 0,1 beberapa tetes, kemudian dipanaskan selama 10 menit. Jika positif itu dia akan mengandung warna biru pada larutan tersebut. Dan yang terakhir adalah biuret. 1 mili dicampurkan dengan 4 mili fraksi biuret, itu jika menghasilkan warna merah bata. Selanjutnya adalah uji toksisitas, yang dimana uji toksisitas ekstrak kasar dan ekstrak air buah tersebut dipipet sebanyak 0 sebagai blanko, 5 liter, 25 pililiter, 50 pililiter, dan 200 pililiter. Kemudian dimasukkan ke dalam fotovial dan pelarut diuapkan hingga kering. Selanjutnya teteskan larutan ragi roti dan 10 ml air laut, kemudian dikocok hingga ekstrak larut. Masing-masing botol vial tersebut dimasukkan ke 10 ekor larva, dan disitulah kita melakukan pengamatan larva tersebut selama 24 jam. Barulah kita analisis data apakah mengandung toksik atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf.